スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。Tiba-tiba sekarat karena terlalu banyak bekerja, pegawai wanita Azusa Aizawa menemukan dirinya di hadapan seorang malaikat yang memungkinkan dia untuk bereinkarnasi ke dunia baru sebagai penyihir abadi, di mana dia menghabiskan hari-hari liburannya memburu slime untuk mendapatkan uang. Bahkan poin kecil dari slime akan menjadi besar jika dilakukan ratusan tahun, dan Azusa tidak menyangka bahwa dia mencapai level max. Khawatir bahwa kemampuannya yang kuat akan menarik pekerjaan dan memaksanya kembali ke kehidupan yang berlebihan, dia memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya untuk mempertahankan gaya hidupnya yang damai. Terlepas dari usahanya, cerita level max penyihir dari bukit tersebar di seluruh negeri, dan naga sombong bernama Raika muncul untuk menguji kekuatan mereka. Meskipun Azusa mengalahkan dan berteman dengan Raika, masalah muncul saat teman dan musuh datang mencari penyihir yang terpencil. Tokyo Manji Revengers. Kehidupan Takemichi Hanagaki berada pada titik terpuruk dalam hidupnya. Saat dia berpikir jangan sampai lebih buruk lagi, dia mengetahui bahwa mantan pacarnya yang bernama Hinata Tachibana dibunuh oleh geng Manji Tokyo. Sekelompok penjahat kejam yang telah mengganggu perdamaian masyarakat selama ini. Bertanya-tanya di mana letak kesalahannya, Takemichi tiba-tiba menemukan dirinya melakukan perjalanan waktu ke-12 tahun yang lalu, saat dimana dia masih menjalin hubungan dengan Hinata. Menyadari dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, Takemichi memutuskan untuk menyusup ke geng Manji Tokyo dan naik pangkat untuk mengusulang masa depan dan menyelamatkan Hinata dari nasib tragisnya. Shadow House. Bangsawan Shadow tak berwajah yang tinggal di rumah besar, ditemani oleh boneka hidup yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka membersihkan jelaga yang dipancarkan oleh tuan misterius mereka tanpa henti. Emiko adalah gadis boneka hidup yang melayani tuannya, yaitu Kate Shadow sama. Emiko yang periang berusaha sebaik mungkin menjadi pelayan yang berguna untuk tuannya. Namun, siapakah sebenarnya keluarga Shadow ini? Dapatkah Emiko mengungkap semua misteri ini? Republik San Magnolia. Untuk waktu yang lama, negara ini telah dikepung oleh tetangganya, yaitu Kekaisaran Giadian, yang menciptakan serangkaian drone tak berawak yang disebut Legion. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian yang melelahkan, Republik akhirnya mengembangkan drone otonom mereka sendiri. Mengubah perjuangan sepihak menjadi perang tanpa korban, atau setidaknya itulah yang diklaim oleh pemerintah. Sebenarnya, tidak ada yang namanya perang tanpa darah. Di luar tembok berbenteng yang melindungi 85 wilayah Republik, terletak sektor 86 yang dianggap tidak ada. Para pemuda dan pemudi dari negeri yang ditinggalkan ini disebut sebagai 86 dan dilucuti dari kemanusiaan mereka. Mengemudikan senjata tak berawak ke dalam pertempuran. Shin mengkomandoi detasemen 86ers muda saat berada di medan perang. Lena adalah komander yang memerintahkan detasemen dari belakang dengan bantuan alat komunikasi khusus. Kisah perpisahan dari perjuangan yang berat dan menyedihkan dari keduanya dimulai. Gokushufudo. Immortal Tatsu, Yakuza legendaris yang mengalahkan geng saingan dengan pipa timah sendirian. Nama yang menjadi teror kepada petugas polisi yang keras maupun penjahat yang kejam.
Setelah dia menghilang secara tiba-tiba, dia muncul kembali dengan sedikit perubahan dalam profesinya. Sekarang dilengkapi dengan celemek, Tatsu telah berhenti melakukan kekerasan dan mencoba untuk hidup jujur sebagai bapak rumah tangga. Saat beradaptasi dengan tugas-tugas rumah tangga biasa, Tatsu menyadari bahwa menjadi seorang bapak rumah tangga memiliki tantangannya sendiri. Dari medan perang yang dikenal sebagai penjualan supermarket hingga kegagalan di dapur. Meski hidup damai, kesalahpahaman tampaknya mengikutinya kemana saja. Gokusufudo mengikuti kehidupan sehari-hari mantan Yakuza yang sangat lucu, saat ia meninggalkan kehidupan sebelumnya yang berbahaya untuk menjadi seorang bapak rumah tangga. Shakunetsu Kabaddi. Pelajar tahun pertama Tatsuya Yorigoshi, seorang mantan pemain andalan tim sepak bola sekolah menengah pertama yang tidak menyukai olahraga, menerima undangan untuk bergabung dengan klub kabadi. Awalnya dia meremehkan klub kabadi, namun secara perlahan dia mulai menyadari bahwa banyak hal yang harus dia pelajari. Yorigoshi, yang sangat membenci kekalahan, terus mengasah kemampuannya bersama dengan rekan setimnya. Dapatkah Yorigoshi menjadi pemain pro? Neko Sakuraba, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dengan hobi musik dan grafiti, bangun di tempat yang tampaknya merupakan distrik perbelanjaan Shibuya di Tokyo, Jepang. Tanpa tahu mengapa dia ada di sana, dia membuka tangannya dan menyadari bahwa dia memegang pin hitam yang aneh. Setelah membaliknya dengan tangannya, pikiran orang-orang di sekitarnya mulai mengalir deras ke kepalanya. Terkejut, Neko menyadari dia bisa membaca pikiran orang lain, dan menganggap itu ada hubungannya dengan pin hitam yang dia pegang. Ponsel mulai berdering di sakunya, dan dia tidak tahu apakah itu miliknya atau bukan. Sebuah pesan teks muncul. Jangkauan 104. Anda memiliki 60 menit. Gagal, maka Anda dihapus, The Reapers. Setelah mengetahui bahwa dia tidak dapat menghapus pesan tersebut, pengatur waktu 60 menit dicetak di tangan kanannya. Neko berada di Shibuya untuk memainkan Reapers Game, yang berlangsung selama 7 hari. Semua pemain game Reapers memiliki pin hitam dengan tengkorak terukir di atasnya. Fruits Basket The Finale. Setelah pengungkapan musim lalu, keluarga Soma bergerak maju, tetapi rantai emosional yang mengikat mereka tidak mudah putus. Tidak dapat mengakui mengapa dia menginginkan penyembuhannya, Toru bertarung dengan kebenaran. Menyadari bahwa waktu untuk seseorang yang dekat akan segera habis. Dan sebuah rahasia masih mengintai yang bisa menghancurkan hati orang lain. Tapi harapan tidak hilang, karena petunjuk kutukan ditemukan. Mungkinkah akhir penahanan mereka sudah dekat? Card Fight Vanguard. Yu adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di Kanazawa, Provinsi Kaga. Dia berumur 15 tahun dan duduk di tahun ketiga sekolah menengah pertama. Dia memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain, tetapi dia terganggu oleh fakta bahwa dia tidak bisa menolak ketika diminta. Suatu hari, Yu tidak tahan lagi mengikuti hobi adiknya, jadi dia kabur dari rumah. Orang yang menyelamatkannya adalah Megumi Okura. Megumi mengundang Yu ke taman hiburan malam hari yang disebut Wonder Hill, tempat teman-temannya berkumpul. Di taman hiburan, Yu bertemu Megumi, Zakusa Ishikami, dan Tomari Seto, anggota tim Blackout. Sebuah grup yang bertemu untuk bermain sebagai fun group setiap malam.
Malam ini pertarungan serius untuk bendera tim akan berlangsung. Pemimpin Blackout, Ganji Momoyama, dan petarung misterius yang kuat Toya Ebata. Saat Yu menatap mereka, pertarungan kartu segera terkikis menjadi dunia gambar. Beginilah cara Yu bertemu Van World, dunia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan tertarik oleh daya pikatnya yang kuat yaitu mencari teman baru. Sayonara watashi no Kurama. Dengan tidak adanya prestasi sepak bola untuk dibicarakan selama bertahun-tahun, sekolah menengah pertama, Sumiresu, sayap muda itu mendapat tawaran aneh. Saingan utama Su, Midori Soshizaki, mengundangnya untuk bergabung dalam tim yang sama di sekolah menengah dengan janji bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Su bermain sendiri. Itu tawaran yang sungguh-sungguh, tapi pertanyaannya adalah apakah Su akan menerimanya. Dengan demikian, tirai terbuka pada sebuah cerita yang mengumpulkan tokoh-tokoh besar individu pemain sepak bola. Jangan lupa dukung kita juga ya Sobat Anime. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.